Ya, masih proses dia. Iya, Elsa juga sudah join ternyata. Terakhir kita belajar apa? Ini yang kamu ingat, si Jevayes. Terakhir kita bahas apa, nak? Buat ini tapi Pak, yang organisasi pergerakan nasional. Oke, mantap. Ya, kamu buat organisasi apa? Budi Utomo kemarin Pak. Iya. Ya, kayaknya kalian kompak, kayak janjian satu kelas itu buat apa? Buat organisasinya itu Budi Utomo. Karena saya lihat semua rata-rata Budi Utomo, kok jadi Budi Utomo semua kan? Oke, tapi nggak apa-apa lah, ya. Sembari membahas ya materi ini. Oke, Bapak share screen dulu. Ya, salah satu puncak ini ya, puncak kebangsaan ya, salah satu puncak persatuan ya pemuda pada masa pergerakan nasional itu adalah adanya Budi Utomo. Ya. Sudah terlihat share screen-nya? Masih proses? Udah, Pak. Sudah ya, sudah mulai. Oke. Ya, ini kalau slide-nya sudah terlihat? Udah, Pak. Udah Pak, udah Pak. Oke, ya, thank you ya. Nah, masih Sumpah Pemuda, ini sangat penting ya di masa-masa sekarang ini, karena ini juga menjadi topik utama sebenarnya pembelajaran kita, gitu ya. Dan harapannya ini menjadi semangat bersama juga hingga masa sekarang. Oke, masih sekitar Sumpah Pemuda, ya, melanjutkan yang sebelumnya, ya. Kemudian ini untuk tujuan pembelajaran kita, ya, tim diskusi kelompok. Nah, kemudian mengingatkan dulu, gitu ya. Jadi kita kan sudah ada belajar kemarin itu tentang organisasi pergerakan, gitu. Saya mau tanya beberapa orang dari kalian, si Lampita, dari organisasi pergerakan nasional yang kita pelajari, yang kita bahas, kamu terinspirasi tokoh siapa yang kamu pahami gitu, yang kamu baca lah gitu. Ya Pak, kalau organisasi itu kan yang saya buat itu kan Budi Utomo. Jadi saya terinspirasi dari tokoh pendiri Budi Utomo itu sendiri, yaitu Sutomo. Siapa? Sutomo. Sutomo tadi? Ya, oh Sutomo. Ya. Mengapa kalau Sutomo? Kenapa kamu memilih Sutomo? Ya karena ya dia memiliki jiwa kepemimpinan, terus keberanian juga untuk melontarkan gagasan-gagasannya untuk para pelajar yang ada dari Stovia, sekolah dari jadi dia berani gitu Pak. Jadi saya terinspirasi dari dia karena ya gitu Pak. Yang berani. Oke, yang kamu baca Lampita, apa prestasi Sutomo rupanya dalam organisasi pergerakan nasional selain ikut mendirikan Budi Utomo? Mungkin yang ini kan yang kamu ini. Halo, Lampita? Saya Pak. Ya. Oh ya. Apa yang ini? Apa namanya? Kegiatan gitu prestasi. Atau selain yang saya tahu sih Pak, dia pahlawan nasional yang mendirikan Budi Utomo bersama para pahlawan lainnya. Terus dia itu berpikiran maju dan terbuka. Terus gara-gara pemikirannya dia tuh
organisasi ini bisa maksudnya bisa ada, terus ya, dan gara-gara organisasi ini makanya ada pergerakan organisasi nasional lainnya ya, Pak. Itu sih prestasi yang saya tahu, Pak, dari dia. Oke, ya. Oke, terima kasih ya, Lempita. Oke, itu tentang salah satu guru Tomo, yaitu Dr. Sutomo, gitu ya. Kayak juga apa ya, salah satu nanti pergerakannya yang terkenal itu juga di bidang kesehatan gitu, karena memang mereka bagian kedokteran juga. Kemudian saya mau minta kalau si Calvin, Joshua Calvin, apakah masih di sini? Ya, Pak. Oh, oke, ya masih di sini ternyata. Ya. Gimana? Pertanyaannya sama, Pak. Ya, iya, masih sama pertanyaannya. Maksudnya kayak meriah lah kita ini gitu. Saya kan Budi Utomo juga, Pak. Yang kenapa tuh karena Budi Utomo ini kan pendiri pertama. Budi Utomo, maksudnya tokohnya nih. Ini Bapak minta tokohnya, bukan organisasinya. Tokoh, kayak si Lampita tadi kan Sutomo, itu kan salah satu pendirinya gitu. Yang apa itu, Pak? Penggagasnya itu loh, Pak. Kan sebelum Sutomo masih ada penggagasnya satu lagi, Pak, yang Dr. Wahid itu, Pak. Ya, siapa itu? Lupa, Makanya Pak, saya coba lupa. sampaikan gitu yang kamu paham. Lupa, Pak. Lupa? Ah, berarti belum kamu baca ini semua nih. Kemarin kan namanya, Pak. ada ini, kita belajar offline. Belum kamu baca, Calvin? Susah namanya. Atau ini dulu dah, Bapak tanya. Selain Budi Utomo, organisasinya organisasi apa aja? Yang tiga serangka itu, Pak. Ah, iya itu, Pak. Dr. Wahidin Sudirohosodo. Ini dari Lampita nih. Ya, organisasinya masih sama ya. Oke, apa yang berkesan dari Dr. Wahidin Wirahusodo? Karena dia penggagas Budi Utomo, Pak. Padahal selain itulah. Kan Sutomo yang terkenal kan, Pak. Orang kenalnya Sutomo kan, Pak. Padahal sebenarnya yang pertama tuh Dr. Wahidin ini, Pak. Yang menggagas ya, yang memberikan ide itu ya? Iya, Pak. Tapi yang terkenal Sutomo. Iya. Kenapa Sutomo yang paling terkenal kira-kira? Ada nggak kamu baca? Nggak dikasih tahu di internet, Pak. Di buku nggak ada ya? Oh, di soft file yang kemarin Bapak kirim di Google Classroom kayaknya. Ada kaitannya itu yang apa juga Dewantara, Kezer Dewantara juga kan ada kaitannya. Ya. Oke, terima kasih ya Calvin. Tadi tokoh-tokoh ini ya kenapa ini penting gitu ya. Kita supaya seperti ini gitu. Memang kita kan mempelajari nih ya, mempelajari masa-masa yang terjadi masa lampau, masa pergerakan nasional gitu. Ini Bapak harap jangan hanya sebatas lewat seperti aja gitu ya, tapi ini menjadi ada inspirasi yang kita pilih gitu ya, yang kemudian kita ambil ya, dan kita bisa teladani gitu ya, karena banyak memang menginspirasi gitu, banyak tokoh-tokohnya, termasuk nanti ada Muhammad Hatta gitu ya, ada lagi Cokro Aminoto gitu ya, kemudian juga Ki Hajar Dewantara gitu ya, yang sangat luar biasa. Dia di bidang nanti akhirnya membuka ini ya sekolah gitu ya, dan semakin banyak orang yang berpikiran modern seperti itu. Kemudian tentang Sutomo tadi, kenapa dia lebih terkenal juga gitu ya, dan perannya apa? Karena memang beliau sangat terkenal dengan radikal gitu ya. Jadi radikal itu bukan berarti selalu salah gitu ya, negatif gitu. Mungkin kalau di masa-masa sekarang ada di kelompok masyarakat, mungkin di negara kita atau di negara lain juga organisasi radikal gitu ya. Nah,
Itu kalau di masa lalu itu malah apa sebenarnya, malah ini ya, malah dianggap sebagai pejuang seperti itu ya, radikal, berani dia gitu ya, menyuarakan gitu. Jadi suatu kali Sutomo ini dia dia kan karena kedokteran itu dia berhasil mengerjakan suatu kasus penyakit gitu, Bapak lupa ingat kasus penyakitnya itu, dan dia mendapat seperti penghargaan lah dari pemerintahan Belanda gitu kan. Itu. Tapi ketika dia meminta seperti itu, ada terjadi perayaan Belanda yang kemarin berkaitan dengan yang kita bahas itu, yang majalah Die Gids itu. Ternyata pemerintah Belanda gitu ya memang menghargai usaha Sutomo ini, tapi di satu sisi mereka membuat bangsa Indonesia menderita. Dia tantang itu gitu, dia lawan seperti itu. Bahkan medali atau penghargaan yang dia pakannya itu dia pertontonkan gitu, dia kayak seperti mengejek lah gitu sebagai bentuk perlawanan. Akhirnya dia ditangkap gitu. Ya. Jadi dari situ, jadi dia sangat radikal gitu. Kalau yang ininya kan masih bersifat moderat itu lunak. Ya. Dia lebih mau mengikuti ya. Seperti itu. Nah, Bapak harap memang ada kita juga memahami gitu ya, bahwa dalam pembelajaran ini ya, dari organisasi ini kita bisa melihat gitu ya, seperti apa kehidupan di sana, seperti apa perjuangannya, supaya kita juga bisa, setidaknya kan memang tidak ada yang sempurna gitu, manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Tapi kita bisa melihat gitu ya, bagaimana mereka memperjuangkan keadilan, perjuangkan kebenaran. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Coba cek dulu namanya, bisa terlihat atau Bapak besarkan lagi? Bisa baca? Bisa, Pak. Oke. Nisi kelompok apa Nisi? Halo Nisi. Iya, Pak. Oke. Agak lama ya apanya ya, sinyalnya kok agak Slide-nya lama. nggak apa, Pak? Nggak nampak. Nggak nampak ini? Ini nggak nampak juga? Belum, Pak. Kalau yang lain nampak? Atau hanya Nisi saja? Nampak, Pak. Oke, ya. Kalau kelompok Joshua Calvin, Lampita, Naomi Jasmine, Nisi, kemudian kelompok B ada Olive, Yogi, Zephayas, Bintang, Maxi, Abigail. Oke, nah linknya akan Bapak buat di grup. Nanti yang mau didiskusikan itu ini ya, ada 3 topik, waktunya sekitar 20 menit, jadi Bapak harap 15 menit sudah selesai, tapi nanti merapikan dan membuat seperti laporan diskusinya itu sekitar 5 menit gitu ya. Nah, untuk ininya supaya langsung ini nanti ya, supaya kamu juga bisa kolaborasi mengerjakannya, Bapak sudah siapkan juga Jamboardnya. Nah, coba cek email masing-masing, apakah yang ada yang belum terkoneksi gitu ya, atau terundang gitu. Coba cek dulu, oke, kasih komentar, ini udah Bapak buat di sini. Jadi nanti setiap kelompok itu membuat hasil diskusinya di Jamboard ini gitu. Ya, jadi buat di Jamboard ini. Nah, tolong nanti ini penting ya, kita saling ini, jangan nanti kan memang kalau kalian udah masuk Jamboard ini, bisa nanti gitu, tolong jangan saling mengganggu gitu. Jadi kalau kamu kelompok B ya, kamu daerahmu di sini, ya dibatasi, oke? Jangan ganggu yang A, juga sebaliknya seperti itu. Nah, topik diskusinya tadi sudah ini ya, udah Bapak buat di sini, yang akan didiskusikan kurang lebih 20 menit. Jadi laporan diskusinya nanti keaktifannya itu akan Bapak lihat di sini gitu. Ya. Kita mencoba untuk semakin kolaboratif gitu ya, berkolaborasi gitu. Akan Bapak ini kan Bapak rekam juga gitu ya, keaktifannya seperti apa, akan Bapak nilai juga. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jelas atau sangat jelas? Saya nggak ada dapat apanya, Pak, undangan Jamboardnya. Jamboardnya belum ya? Oke, terima kasih Olive sudah konfirmasi. Saya juga, Pak. Belum ya?
Saya juga, Pak. Oke, Yogi, ada yang sudah dapat? Saya belum, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Hah? Kenapa? Email saya nggak bisa kebuka, Pak. Saya nggak tahu. Oh, Pak. Jadi email mana yang bisa kamu buka, Yogi? Biar Bapak ini buat emailnya di sini. Bukan, lagi loading, Pak. Lagi loading. Muter-muter aja terus. Oh, belum ada. Padahal tadi Bapak undang. Oke, nggak apa-apa. Kita ini kan ya. Yang belum tadi si Olive ya. Olive ini ada 2 email. Yang mana nak ini? Ini ya, Olive aja. Kalau Olive. Iya. Saya juga belum, Pak. Oke. Saya juga belum, Pak. Oh, berarti belum semua ya? Saya belum, Pak. Ngisi belum ya? Gimana kalau dibatalkan ya, Pak? Oke, coba. Kirim ulangnya lah, Pak. Ya, ini saya coba kirim ulang beberapa orang. Nanti akan saya kirim ulang. Oke. Oke. Coba cek dulu si Jasmine udah, Yogi sudah Bapak kirim dulu sama Jefayes. Nah, ini udah masuk nih gitu kan. Udah masuk nggak? Gitu. Si Elsa. Bintang udah ada bintang. Mungkin tak koneksi nih. Udah, Pak. Ah, Olive udah bisa join ya. Oke, siapa lagi yang belum tadi? Semua ya? Lampita, Pak, Lampita. Oke, kita. Oke. Ini udah tersimpan di sini. Tinggal ngetik namamu. Siapa lagi? Yuk. Yogi tadi udah ya? Yogi sudah. Si Calvin, Pak. Calvin. Oke, Calvin. Iya. Siapa lagi? Sudah? Saya, Pak. sorry. Si Abigail ya? Oke. Iya. Kadang agak sama-sama soalnya kan? Oke, editor. Ya, berarti sudah cek semua? Oke, sudah. Oh, ini sudah join ini. Ini Olive sudah. Jasmine sudah ya, sudah join. Mantap. Oke, ini kelompok B. Nah, sekarang nanti kan buka Jamboardnya, tapi untuk diskusinya itu masuk di link ini. Bapak kirim di apa ya linknya ya? Di apa namanya? Di chat kita. Oke. Sebentar. Oke, Bapak kirim di WA aja ya. Tekan dulu. Oke. Ya, silakan keluar dari Meet ini ya. Nanti akan kita bergabung lagi setelah 20 menit kita bergabung lagi ke sini ya. Jadi silakan join di sesuai kelompok masing-masing. Bapak juga nanti akan join juga di situ gitu ya. Ya. Kemudian setelah ini ya, setelah nanti tolong didiskusikan di sana ya. Ini juga akan Bapak rekam ininya gitu, proses diskusinya. Oke, mengerti kira-kira? Jelas? Halo, jelas? Soalnya, oke ya, soalnya sebentar ya, soalnya akan Bapak buat juga di ini, boleh. Ya. Oke. Ya. Silakan boleh live dari Meet ini ya. Silakan nanti bergabung di Meet masing-masing. Di kelompok masing-masing. Oke, ini kelompok A ya sudah bergabung. Ya, ini topiknya di chat ya, udah Bapak buat di chat. Oke, silakan. Oke. Silakan saling ini buka kamera bisa ya kan, kecuali masalah jaringan langsung di ini, tidak usah tidak usah segan-segan, langsung saling berkomunikasi ya kan.
Oke. Yuk. Sudah bisa keluar dari room ini? Kelompok B sudah bisa keluar dari room ini, ya, masuk ke link utama ya, supaya kita ke penyampaian hasilnya, hasil diskusi kelompoknya. Oke, Maksi. Ya, di close ini. Mic-nya sudah semua. Sudah bergabung 7 orang. Kita tunggu ya. Coba di stop sharing dulu ya, stop. Oke, sudah join semua. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Teman-temannya join, bergabung. Calvin, suara Bapak jelas, Nak, di sini? Tetap jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita coba Bapak share screen lagi. Present. Oke, kita lihat hasil diskusinya ya. Oke, masih apa juga ya? Masih di Jempol masih tetap main. Oke. Ya, ini kelompok A ya, berwarna-warni, mantap. Ya, enak dilihat juga. Satu orang nanti untuk menyampaikan ya secara keseluruhan. Oke, kelompok B juga tidak kalah, rapi juga. Ya, menurut saya peran pemuda membangun pendidikan mendorong ekonomi masyarakat. Oke, menurut saya peran pemuda masa kini harusnya lebih menjunjung toleransi antar suku agama. Maksi, mantap ini semua. Oke. Sudah saya. Oke, saya sebelum ke presentasi ya, dari kelompok A, siapa nanti yang mau menyampaikan? Gitu, disampaikan secara umum aja hasil kelompoknya. Dari kelompok A, siapa nanti yang akan mau sampaikan? Kelompok A Calvin, Pak. Calvin. Oke, siap ya Calvin? Nanti di apa namanya? Apa yang disampaikan, Pak? Ya, hasil diskusi kalian. Oke. Kelompok B siapa? Saya, Pak. Oke, thank you. Mantap. Oke. Silakan yang pertama menyampaikan dari kelompok A. Silakan Calvin. Nih. Siapa yang mau share screen? Kamu yang mau share screen atau Bapak? Atau ini aja? Ini sudah tershare sih. Udah bisa juga. Bapak aja lah, Pak. Oke, ini ya. Jelas? Enggak. Jelas. Belum terlihat? Atau gimana nih? Kecil, Pak, tulisannya. Oke, kamu gini aja. Lihat yang di punyamu, ya kan? Ini tetap Bapak ini. Coba Bapak besarkan. Kalau ini udah lumayan. Ini terlalu besar. Ini cocok? Calvin? Halo? Belum loh, Pak. Oh, udah. Ini. Oke, ke atas lagi. Ya, silakan. Jadi Ya, langsung mungkin seperti ini ya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ya, perbedaan utama, perbedaan peran pemuda ini pergerakan dengan ini adalah ini gitu. Jadi sampaikan kesimpulannya gitu. Oke, silakan Calvin. Jadi menurut kami, kelompok kami, perbedaan pemuda masa dulu dengan masa kini itu adalah perbedaan pola pikir.
Kalau zaman dulu, menurut Lampita, pola pikirnya tuh kalau zaman dulu memiliki rasa persatuan yang tinggi, sedangkan yang zaman sekarang yang rendah. Itu contohnya. Oke. Lalu Hmm. yang nomor 2, apakah persatuan apa tuh, Pak? Faktor penting. Apakah persatuan masih faktor penting bagi kaum pemuda masa kini? Balik lagi, Pak. Ya, lanjut, Pin. Kalau menurut kelompok kami, Hmm. orang ini pun banyak kali. Iya, makanya kan tadi kan sudah bisa ambil apa namanya kayak kesimpulannya. Kan bisa ini kan dari garis-garis Kesimpulan aja besarnya. Mas Alvin. Hmm. Kesimpulan, Pin. Hmm. Kesimpulannya, iya. Kesimpulannya sih iya, Pak. Oke, terus. Namun kadang orang tuh suka mentingin diri sendiri. Oh, pemuda masa sekarang maksudnya? Iya. Oke, yuk. Saya mute dulu. Oke. Sorry. Ya. Lanjut, Pin. Lanjut. Ya. Terus yang nomor 3, supaya menciptakan negara yang sedemikian rupa, itu peran pemuda itu sangat penting ya, karena pemuda itu adalah yang mewarisi mimpi dari orang tua zaman dulu. Mewarisi mimpi orang tua zaman dulu. Orang tua zaman sekarang sih, Pak. Orang tuanya zaman sekarang. Tapi pemudanya zaman dulu. Oh. Oke. Coba lanjut dulu. Terus? Pemuda zaman sekarang, pemuda itu sangat penting. Itu dalam masa pembangunan. Supaya negara ini semakin menjadi lebih maju dan sejahtera. Ya sih, Pak. Oke, pertanyaannya tadi menurut kelompok Anda bagaimana seharusnya peran pemuda masa kini meneruskan cita-cita luhur pendiri bangsa? Oke, dari kelompok A ada yang mau ini menambahkan temannya untuk melengkapi? Bisa mungkin dari kesimpulan dari pertanyaan 1-3 itu dibuat kesimpulan besarnya gitu. Apa kira-kira pesan yang mau disampaikan dari 3 pertanyaan ini? Ada kelompok A? Gimana? Halo, kelompok A. Kenapa, Pak? Intinya sih, Pak, pemuda itu penting, Pak, bagi Indonesia. Pemuda itu penting? Itu aja? Ada, Pak. Kenapa, Pak? Ini maksudnya ada nggak mau menambahkan dari kelompok A untuk secara keseluruhan gitu ya, kesimpulan dari diskusi kalian gitu. Selain yang dari sampaikan oleh Calvin tadi. Apa mungkin intinya gitu ya dari 3 pertanyaan itu mau menyampaikan apa gitu. Dari proses diskusi ini sebenarnya kan kita bisa mendapat sebuah kesimpulan gitu ya, sebuah benang merah gitu. Gimana dari kelompok A? Ada? Udah aja lah, Pak. Kenapa? Udah kayaknya, Pak. Sudah, oke. Kelompok B, silakan Bintang. Ini hasil kelompok B, saya coba besarkan ya sedikit lagi. Oh, terlalu besar. Oke, silakan Bintang. Ya gitu aja, Pak. Oke, ya. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat kami yang kami tuangkan di situ, kami mendapatkan kesimpulan bahwa peran pemuda pada zaman dahulu itu berperan untuk menyatukan
pemuda dari berbagai kalangan. Seperti yang kita ketahui, dulu kan perjuangannya masih bersifat kelompok ya, masih belum nasional. Nah, peran-peran pemuda itu untuk menyatukan semua pemuda dari setiap kelompok, sehingga perjuangannya bersifat nasional. Dan itu tujuannya untuk kemerdekaan kita. Sedangkan pemuda zaman sekarang ini berperan untuk tetap menjaga kesatuan tersebut, sehingga nggak ada lagi yang namanya kelompok-kelompok seperti pada zaman dahulu tersebut. Untuk nomor 2, apakah persatuan masih menjadi faktor penting bagi kaum pemuda pada masa kini? Menurut kami, persatuan itu penting. Karena apa? Ada hubungannya pada nomor 1 juga. Persatuan itu bisa untuk membuat kita saling melengkapi. Karena kan kita masing-masing nggak sempurna ya. Jadi dengan kita bersatu itu kita dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Sehingga tercapailah kehidupan yang lebih baik untuk bangsa kita. Namun nyatanya pada masa sekarang ini masih banyak pemuda yang tidak peduli terhadap persatuan. Masih banyak pemuda yang tidak peduli sama kepentingan bangsa gitu loh Pak. Jadi lebih kepada kepentingan diri sendiri. Dan yang untuk nomor 3, bagaimana seharusnya peran pemuda pada masa kini dalam meneruskan cita-cita leluhur pendiri bangsa untuk menciptakan negara yang utuh, sejahtera, dan damai. Langkah pertama adalah belajar yang rajin. Sebab dengan belajar yang rajin itu tentu pendidikan kita pun bagus. Pendidikan ini bukan hanya sekedar belajar matematika, PKN, sejarah, dan lain-lain, tapi juga mengubah pola pikir kita. Kan zaman semakin berkembang, tentu saja pola pikir orang-orang juga harus semakin berkembang. Nah, dengan itu pemuda juga harus punya pendidikan yang bagus, supaya pemikirannya maju dan bangsa kita pun sejahtera. Jangan, sehingga ya pendidikan itu berpengaruh lah menurut kami sama pola pikir Pak, sehingga nggak sembarangan nantinya saat kita memimpin bangsa. Pemuda juga harus menjadi contoh di masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi persatuan di bangsa ini. Jadi karena seperti nomor 2 tadi saya bilang banyak pemuda yang sudah tidak bersatu lagi. Tapi sebenarnya peran pemuda itu ya menunjukkan bahwa persatuan itu sangat penting. Oke. Dan dari kami terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya untuk kelompok B dan juga tadi kelompok A. Oke, tepuk tangan dulu untuk ini ya, sangat baik sekali ya diskusi kelompok hari ini ya. Saya upload dulu untuk kelas 11. Ya. Oke, dari tadi sebenarnya ya dari yang kalian diskusikan ini udah sangat udah berusaha dan sudah baik semua pemikirannya gitu. Ya, memang seperti yang disampaikan tadi ya, ada memang sama juga sebenarnya. Saya teringat dengan pertanyaan-pertanyaan diskusi-diskusi kita minggu lalu atau 2 minggu lalu gitu ya. Memang kan peran pemuda itu secara terus-menerus memang masa sekarang ini makin menurun gitu ya. Penyebabnya banyak sekali kalau kita telusuri gitu ya. Banyak sekali yang membuat gitu ya kita semakin pemuda lah gitu ya, apalagi di masa sekarang semakin merasa tidak begitu penting persatuan itu. Yang penting lebih ke diri sendiri. Ada yang seperti itu kemudian. Ada juga yang menganggap dengan pentingnya masalah identitas gitu ya. Harus kelompok saya yang benar, harus kelompok ini yang benar gitu. Nah, jadi ada suara apa ya? Apakah suara Bapak masih jelas? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Ya. Jadi dari ini tadi, dari kesimpulan yang kalian buat ini,
memang menjadi isu sekarang gitu ya. Kayak baru-baru ini juga kan beberapa ini sangat mempertontonkan, menurut Bapak juga ini ya sangat tidak baik gitu ya, mempertontonkan hal-hal yang menurut saya itu tidak relevan gitu ya, tidak baik gitu ya, tidak sesuai untuk ini ya, menjadi dilema sebenarnya kepada para pendidik bahkan semua elemen masyarakat gitu ya. Tapi itulah kadang-kadang kita tidak tahu cara berpikirnya itu seperti apa gitu ya. Tapi kita coba serahkan ke aparat atau pemerintah yang bertugas seperti itu. Nah, dari sini ya kembali memang dengan mempelajari Sumpah Pemuda ini, kita mau kembali diingatkan ya nilai-nilai ini tadi kita nggak akan lagi. Ya. Ini yang paling penting. Nah, Bapak sangat ini ya sangat senang kalau kamu sehingga itu menjadi motivasi intrinsik gitu ya yang membuatmu nanti semakin sungguh-sungguh dalam mempersiapkan dirimu ya di tengah-tengah tantangan bangsa dan negara zaman juga sekarang ini ya. Ini nilai-nilai yang ada dalam Sumpah Pemuda ini. Kemudian juga ini seperti ini. Nah, dari nilai-nilai Sumpah Pemuda ini ya inilah yang menjadi cikal bakal juga lahirnya Pancasila gitu ya. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, saat ini tantangannya semakin kompleks ya. Seperti yang disampaikan Bintang juga tadi. Nah, ini saya ada cari ini ya. Ini sebenarnya bagian dari profil pelajar Pancasila. Ini bagian dari nilai-nilai Pancasila juga gitu. Tapi kayaknya agak kabur ya. Bisa dibaca nggak tulisannya? Bisa, Pak. Iya, ada berapa profil Pancasilanya? 6. Profil pelajar Pancasila, iya. Jadi dari sini, ini sekarang ini menjadi agenda utama Kementerian Pendidikan, gitu ya, secara nasional, gitu. Ini kita lihat secara secara luas, ini sangat penting. Inilah karakter atau profil berarti yang melekat pada pelajar Pancasila. Siapa pelajar Pancasila? Ini pemuda masa sekarang, gitu. Ya. Apa-apa saja yang perlu melekat di situ. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sesuai agama masing-masing gitu. Ya, dan berakhlak mulia. Revolusi akhlak gitu kan, revolusi mental gitu kan, ada program pemerintah. Salah satunya itu dimulai dari pendidikan, dari sekolah. Memang ini masih proses gitu, karena kan membentuk manusia itu menjadi manusia yang berakhlak itu tidak mudah. Ya. Butuh proses, butuh perjuangan. Dan nggak bisa hanya satu orang gitu, nggak bisa hanya satu kelompok juga. Ya. Kemudian ini mandiri di sini kita harus bisa belajar mandiri, bisa juga semakin ini ya melengkapi kebutuhan kita secara pribadi gitu, nggak harus tergantung ke orang tua gitu ya, masalah baju misalnya gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian juga kebinekaan global ya, karena kita nggak bisa terhindar dari globalisasi, kita harus menghormati gitu ya. Mau sejelek apapun misalnya orang luar negeri datang ke Indonesia, itu kita harus hormati, itu manusia gitu. Kita harus menghormati budayanya gitu ya. Mau pakaiannya seperti apapun gitu. Tapi kita harus tetap memelihara budaya kita gitu. Jadi itu maksudnya kebinekaan global ini, harus bisa memahami itu. Kemudian bergotong royong ya. Nah, bergotong royong ini erat kaitannya dengan kolaborasi gitu. Ini mandiri dan bergotong royong ini nggak bisa terpisahkan. Kamu nggak akan bisa bergotong royong kalau kamu tidak ada sikap mandiri. Akhirnya nanti apa? Terlalu tergantung sama orang lain kalau tidak ada sikap mandirinya. Terlalu berharap sama orang lain. Gitu. Padahal sebenarnya kan dalam gotong royong memang ada tugas masing-masing. Ya. Ada peran masing-masing. Jadi harus saling berperan. Kemudian yang paling di bawah ini ada 2, kritis dan kreatif. Ya. Kritis ini lebih luas lagi, seperti ada tadi Bintang juga sudah menyampaikan gitu ya. Belajar itu bukan hanya belajar masalah nilai gitu ya. Apalagi sekarang ini akses untuk informasi, pembelajaran, Bapak rasa kalian lebih lihai mencari daripada Bapak sendiri. Karena sudah sangat ini ya gitu. Sangat enak sekali mencari semuanya gitu. Hanya saja di internet itu kalau dia tidak terstruktur dan yang tidak formal, dia biasanya itu kan harus bermain sendiri gitu ya. Sudah banyak orang yang saya lihat banyak berhasil membuka usaha hanya bermodalkan YouTube, ya, bermodalkan internet. Nah,
Jadi ini bagian dari apa juga ya, bagaimana nanti menyikapinya. Termasuk juga di sini penalar kritis ini menganalisa tentang hoax, yang berita yang benar, kejadian-kejadian gitu. Tidak langsung cepat menghukum atau menghakimi, gitu kan. Oh siapa ini langsung ini gitu. Pahami dulu begitu. Ya. Nah di kreatif juga seperti itu. Jadi ini sangat penting. Kira-kira menurut kalian ya profil pelajar Pancasila ini relevan nggak dengan nilai-nilai sekolah kita? Ada berbeda nggak gitu? Siapa mau kasih pendapat? Atau udah lupa ya nilai-nilai sekolah kita ini? Halo? Kelas 11? Masih ingatnya nilai-nilai sekolah kita? Apa nilai-nilai sekolah filosofia? Atau karena nggak pernah lagi kan? Tidak. Oke. Coba ini dulu wah, Yogi udah bergabung lagi. Yogi, apa nilai-nilai sekolah kita Yogi? Yang kamu ingat? Halo Yogi. Halo Pak. Ya, apa nilai-nilai sekolah kita? Oh, Enggak tahu. Aduh. Serius dulu. oh, melakukan yang terbaik. Cuma itu aja. Ya. Aduh, bantu dulu si Yogi nih. Siapa ini? Siapa yang bisa bantu? Takut akan Tuhan, orang tua, dan guru. Ulangi. Sekali dua tadi Bapak kurang jelas suaranya. Takut akan Tuhan, orang tua, dan guru. Oke, yuk. Dua, suka belajar. Oke. 3, kasih. 4, suka belajar. 5, keunggulan. 6, integritas. Udah? Kira-kira relevan nggak dengan ini? Ini menjadi visi sekarang. Ini menjadi tantangan pendidikan kita, pendidikan nasional. Relevan nggak? Ada yang kasih pendapat atau ada nggak yang nggak relevan? Boleh sampaikan pendapatnya atau analisanya. Ini harus ditunjuk kayaknya orangnya. Kelas 11 ini masih belum mau langsung. Saya Pak gitu. Hanya ini saya lihat. Masalahnya nggak tahu Pak. Oh nggak tahu ya. Oke. Masih bingung Pak, masih berpikir. Dari nilai-nilai tadi, oke, nggak apa-apa Bintang. Terima kasih sudah konfirmasi ya. Nah, ini kan ada nilai-nilai. Ini profil pelajar Pancasila ini yang menjadi kalau dari kemarin Menteri Nadiem itu menjelaskan gitu ya. Ini yang menjadi target dia gitu ya. Karena ini memang tantangan untuk ke depan. Nah, kita ternyata punya nilai-nilai sekolah juga gitu. Ini kan perlu kita ini kan sendiri juga gitu ya. Gimana hubungannya gitu ya. Bisa kita lihat gitu ya, ada keterkaitan nggak gitu, atau ada yang bentrok nggak gitu. Ini menjadi sasaran kalau targetnya. Makanya banyak program-program Kementerian Pendidikan sekarang ini yang saya lihat sangat bagus gitu. Dan kalian ini punya peluang yang sangat besar ke depan nanti. Kalau kalian sungguh-sungguh gitu ya di masa pendidikan ini gitu. Jadi harus ada usaha gitu ya, harus ada semangat bagaimana nanti supaya bisa menjadi semakin lebih baik gitu ya untuk dalam pendidikan gitu. Kalau dulu di masa-masa kami sangat terbatas gitu ya untuk bisa memiliki pendidikan gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa misalnya untuk bisa S2, S3 gitu dan lain sebagainya gitu. Jarang. Tapi kalau sekarang ini aksesnya semakin luas gitu ya, dan masalah dana dan lain sebagainya itu sudah semakin lebih baik Bapak ya. Hanya pertanyaannya kita mau nggak untuk menjadi bagian dari situ gitu. Nah, pastinya kan harus mempersiapkan diri. Ada yang mau kasih pendapat? Gimana kira-kira? Berhubungan nggak? Atau bersinggungan nggak kira-kira profil pelajar Pancasila ini dengan nilai-nilai sekolah kita? Boleh mungkin ambil salah satu aja, bisa juga ngambil secara keseluruhan. Halo?
Boleh coba tolong dibesarkan profil Pancasila Pak, agak blur gitu deh. Oh, oke. Ya, profil pelajar Pancasila. Bisa? Atau ini coba Bapak, ini ada yang lebih besar tadi filenya. Di mana dia? Bentar ya. Pakai Zoom aja, Pak. Di Zoom. Di Zoom? Oh, maksudnya diperbesar gitu. Iya, Pak. Oh, ini terlalu besar nih di Zoom-nya. Mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kritis, bernalar, berarti berpikir ya. Kalau menurut saya Pak, itu ada hubungannya sama kayak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada pengaruhnya juga sama, maksudnya mirip lah sama sekolah kita. Kan kita juga diajari supaya kita tuh bukan sekedar belajar, tapi juga kita tahu arti Alkitab, terus kita semakin dekat sama Tuhan. Jadi menurut saya itu terkorelasi beriman dan bertakwa. Ya, bagus ya dari pendapatnya atau analisanya si Bintang. Kalau yang lain ada mau menyampaikan lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, ya, Bapak tambahkan ya. Jadi memang sangat bersinggungan sih sebenarnya gitu. Makanya saya juga ketika mencoba melihat ini ya, ketika melihat profil pelajar Pancasila ini, ya saya teringat memang dengan nilai-nilai sekolah kita gitu ya. Ya benar sekali gitu. Ada ternyata jauh-jauh sebelum ini ada gitu ya. Ya di sekolah kita sendiri sudah memikirkan itu gitu ya. Supaya bisa menjadi orang yang bernalar kritis itu kita harus bisa menjadi unggul gitu. Supaya kita bisa menjadi unggul, pribadi yang unggul gitu misalnya kan keunggulan gitu ya. Kita harus bisa juga bernalar kritis. Caranya bernalar kritis dari mana? Harus belajar ya kan. Kreatif juga seperti itu. Kreatif itu kan nggak langsung datang 1 hari, 2 hari, 3 hari, enggak gitu kan. Para kreator itu kan udah beberapa kali mereka gagal. Coba lagi, coba terus ya kan. Makanya jadi itu kan termasuk bagian dari suka belajar. Gitu. Ya. Nah, kasih misalnya itu berkaitan dengan kebinekaan global gitu. Ya, kita mengasihi semua orang, semua suku gitu. Tapi bukan berarti kita membiarkan orang melakukan kesalahan, enggak gitu. Memang tetap juga harus tegur. Nah, pada implementasinya memang akan berbeda-beda di setiap kasus dan di setiap kondisi gitu. Jadi sangat-sangat baik sekali ya kalau untuk membuat apa, karena Indonesia sendiri kan beda nih ininya, masyarakatnya, kulturnya beda. Jadi harus kita kaitkan dengan dasar negara kita juga gitu. Jadi Bapak harap juga seperti ini ya, sebagai pembelajaran untuk kita. Kita bisa mengaitkan gitu ya dengan berbagai materi mungkin ya yang kita pelajari dengan yang kita inikan juga gitu ya, yang kita hidupi gitu. Nilai-nilai sekolah kita itu enggak sembarangan sebenarnya dirancang gitu ya. Nah, itulah sebenarnya mau kita hidupi gitu. Apalagi misalnya komisi dan visi sekolah kita itu menjadi bintang-bintang, ya kan? Bukan nama bintang ini maksudnya ya. Itu berat loh sebenarnya itu kalau visi kita itu kan sangat-sangat luar biasa gitu kan. Menjadi bintang, bercahaya gitu ya. Gimana kita mau bercahaya kalau kita malas-malasan, ya kan? Kalau kita nggak bisa berkarya gitu. Nah itu kadang-kadang kalau Bapak sendiri, ya berat sekali sebenarnya visi ini. Tapi kan itu visi kita yang harus kita doakan, kita gumulkan terus-menerus gitu. Pada prosesnya nanti, kalianlah alumni-alumni filosofi nanti bagaimana kalian menjadi visi itu sesuai enggak gitu. Itu sebenarnya tanggung jawab yang sangat besar juga kepada kalian para guru. Tapi kalau mengandalkan kemampuan sendiri kan nggak bisa.
Hanya ya biarlah, karena visi itu dari Tuhan, ya itu juga yang membentuk kalian gitu. Bukan kami yang membentuk, tapi Tuhan sendiri. Karena pastinya kan proses setiap kita itu juga berbeda-beda. Itu sih yang gambaran yang sangat jelas Bapak lihat gitu ya, bahwa dalam pembelajaran ini saya lihat juga gitu ya. Saya sangat terkesan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ya. Dia lihat pendidikan itu bisa mengubah gitu. Begitu juga dengan kita gitu. Kekristenan itu bisa semakin menggarami itu bisa melalui pendidikan. Ya. Apalagi kalau kita lihat juga nilai-nilai sekolah kita itu bisa menjadi visi yang besar. Mungkin itu memang sulit dilakukan, tapi ya kita coba gitu. Kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, itu pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya gitu ya. Saya Bapak lihat sudah semakin partisipatif gitu ya. Sudah semakin lebih baik ya. Diskusi kelompoknya juga ya. Terima kasih ya. Semakin semangat lagi mempersiapkan diri, banyak hal yang harus kalian pelajari gitu ya. Ini hanya sebagai contoh kecil dari pembelajaran-pembelajaran kita. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, ya. Terima kasih untuk semuanya. Untuk ininya nanti kita ada review lagi. Ujiannya mungkin sudah tahu ya. Kalau untuk ujiannya nanti modelnya itu bukan mengerjakan proyek lagi, tapi mengerjakan soal gitu. Jadi persiapkan. Kalau untuk bahannya Bapak ambil dari Pergerakan Nasional. Agak banyak memang. Ya, tapi buat strateginya supaya bisa kamu memahaminya. Oke, itu saja. Terima kasih semuanya. Bapak minta untuk tutup dalam doa kepada si Maksi. Silakan Maksi. Silakan, Nak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu pada siang hari ini, atas penyertaan dalam pembelajaran siang hari ini. Berkati Pak Jawandi yang telah mengajar, berkati juga ilmu yang telah Pak Jawandi berikan kepada kami, agar berguna juga bagi sesama kami. Yesus Halia, amin. Oke, amin. Terima kasih Maksi. Oke, ya. Ya Pak. Silakan keluar, boleh. Sudah siap-siap makan siang. Ini sudah jam makan siang. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama semuanya. Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk.